Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada konten kali ini saya akan sedikit membuat gambaran atau simulasi mengenai bisnis dari PPOB ya. Jadi meliputi pengertian dari PPOB itu sendiri, ya, kemudian cara memulai bisnis PPOB sampai dengan penghasilan yang akan didapatkan dalam 1 bulan, gitu ya. Ya, jadi intinya adalah teman-teman harus tonton video ini sampai akhir ya, dan yang pastinya juga untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman mungkin bisa klik dulu tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPOB itu sendiri ya. Jadi PPOB itu sendiri adalah sebuah singkatan ya, yang artinya Payment Point Online Bank ya, yaitu suatu loket atau tempat layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan yang teman-teman punya gitu ya. Dari tagihan apapun itu ada dalam satu loket. Contoh tagihan apa itu? Contoh tagihan kartu kredit, dan teman-teman bisa bayar di loket PPOB. Kemudian tagihan kendaraan leasing, kemudian tagihan BPJS, PLN, PDAM ya, dan berbagai tagihan-tagihan lain ya, tergantung dari vendor ya. Jadi si vendor ini bekerja sama dengan perusahaan mana aja. Jadi setiap vendor PPOB itu pasti memiliki layanan masing-masing ya. Jadi tergantung si vendor itu bekerja sama dengan perusahaan apa aja, bekerja sama dengan bank apa aja gitu ya. Jadi itulah salah satu maksud dari PPOB itu sendiri ya. Jadi tempat atau loket ya yang bisa membayar berbagai macam tagihan dalam satu tempat gitu ya. Oke. Jadi kemudian ya. Kemudian untuk memulai bisnis ini, apa yang harus dilakukan ya untuk berbisnis PPOB? Gampang aja ya guys. Jadi pada poin kali ini saya mau sedikit sharing aja ya beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis PPOB ini sendiri ya. Yang pertama adalah mencari provider PPOB terbaik ya, mencari provider PPOB terbaik. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya seperti ini. Biaya awal ya, jadi biaya awal atau biaya registrasi. Jadi biaya ini adalah biaya yang harus kita keluarkan ketika pertama kali mulai atau pertama kali bergabung dalam suatu vendor ataupun platform tertentu ya. Jadi di sini maksudnya itu adalah biaya pendaftaran gitu. Jadi usahakan kalian ketika mencari platform ataupun vendor PPOB, kalian cari yang biaya pendaftaran atau biaya di awal itu murah atau justru yang gratis ya. Contoh di sini akan saya kupas itu adalah Mitra Shopee ya. Di Mitra Shopee ini tidak ada biaya awal, jadi semuanya gratis ya. Jadi biaya awal hanya biaya deposit aja, itu pun untuk kalian sendiri ya, jadi bukan untuk platform, bukan untuk vendor, bukan untuk provider ya. Jadi untuk di Mitra Shopee ini gratis untuk biaya awalnya, kalian tinggal daftar aja. Oke, saya minum dulu bentar ya. Kemudian apa? Setelah biaya awal, kemudian pelajari vendor PPOB yang akan dipilih. Jadi setelah teman-teman sudah mencari nih, kalian sudah searching kira-kira banyak vendor PPOB ya, dan kalian sudah mulai jatuh hati kepada salah satu vendor PPOB itu sendiri ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Jadi seketika kalian sudah jatuh hati. Jadi contohnya begini, ketika kalian sudah suka dengan seseorang ya, otomatis kalian harus cari tahu dulu ya
tentang orang itu, bagaimana dia, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, gitu kan, bagaimana mungkin pendidikannya dan segala macam, pergaulan dan segala macam ya. Ini jadi di sini juga sama. Jadi kita harus benar-benar mempelajari uh, vendor PPOB itu yang akan kita pilih. Contohnya bagaimana kebijakannya, ya ketentuannya, kemudian ada peraturannya seperti apa. Dan itu kita harus benar-benar paham ya. Jadi sebelum kita memilih kita harus paham dulu tentang segala macam peraturan kebijakan di dalam vendor PPOB itu sendiri. Oke. Kemudian gangguan teknis yang sering terjadi ya. Jadi dalam suatu aplikasi atau sistem pasti ada ya yang namanya gangguan. Jadi tidak mungkin suatu sistem atau aplikasi itu berjalan mulus. Itu nggak mungkin, pasti ada aja gangguan ya. Tapi justru gangguan yang seperti apa? Jadi gangguan ini apakah wajar atau justru terlalu sering terjadi? Nah, jadi pastikan hindari memilih vendor PPOB yang terlalu sering mengalami gangguan. Kenapa? Karena pasti akan menyusahkan kita ke depannya ya. Pada saat kita melakukan transaksi ternyata sering gangguan, server sering error, kayak gitu akan menyusahkan diri sendiri sebenarnya ya. Dan yang pasti pelanggan pun akan kecewa karena mereka akan menunggu terlalu lama ya untuk perbaikan sistemnya. Jadi kalian harus pastikan pilih vendor, platform, ataupun um, ya kalian harus memilih provider gitu yang ketika terjadi gangguan itu tidak akan menyusahkan kalian gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu gangguan itu sering terjadi atau enggak? Mungkin teman-teman bisa melihat di Play Store ataupun di App Store ya. Itu kan banyak banget yang memberikan ulasan ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ulasan positif dan ulasan negatif itu lebih banyak yang mana gitu ya. Jadi kalau ternyata lebih banyak ulasan negatifnya, teman-teman harus uh, berpikir dulu gitu sebelum teman-teman benar-benar memulai untuk bergabung di platform tersebut ya. Oke. Kemudian, nah ini dia tim support atau live chat. Jadi maksudnya gimana ya? Di sini maksudnya adalah secepat apa vendor menyelesaikan kendala yang mungkin kita alami ya. Tadi kembali ke poin yang ini ya, kembali ke poin ini, gangguan teknis yang sering terjadi ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan, kita bisa tahu kita harus lari kemana, kita harus ngadu kemana. Nah itu sini. Jadi untuk vendor yang memiliki tim support sendiri atau sudah ada live chatnya, jadi ketika kita mau bertanya, kita bisa bertanya saat itu juga dan responnya pun sangat cepat gitu ya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mencari vendor, apakah mereka sudah memiliki tim support dan apakah mungkin ada live chatnya gitu. Jadi ketika kita komplain, jadi langsung action gitu ya, mereka langsung action gitu ya. Jadi kita pasti akan mudah bertransaksi ke depannya. Oke. Kemudian memiliki banyak member ya. Vendor terbaik pastinya memiliki banyak member aktif dan ada beberapa juga member yang sudah sukses ya. Itu pasti untuk kita jadikan pelajaran atau kita ingin menjadi seperti mereka. Bagaimana cara kita menjadi seperti mereka agar bisa sukses dalam platform ini gitu kan. Jadi PPOB terbaik itu pasti memiliki banyak member dan sudah memiliki banyak member-member yang sukses gitu ya. Oke, selanjutnya bekerja sama dengan banyak bank ya. Di sini tidak hanya banyak bank sebenarnya, tapi juga banyak perusahaan besar ya. Jadi semakin banyak vendor memiliki kerjasama dengan bank ataupun perusahaan besar, maka akan semakin banyak layanan yang bisa kita berikan kepada pelanggan ya. Pastinya seperti itu ya. Oke, lanjut ya, modal. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya, modal. Jadi modalnya itu apa aja ya? Jadi apa aja sih modalnya? Jadi di sini saya akan membahas tentang modal yang kita perlukan untuk memulai bisnis PPOB ini ya. Oke, kita ngopi dulu ya.
Jadi sebenarnya ini saya lumayan ngantuk ya, karena ini saya buat ini materi ini semalam. Saya baru selesai jam 1:30 malam gitu. Jadi lumayan ngantuk. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi yang kedua adalah modal ya. Apa aja modalnya untuk memulai bisnis ini? Yang pertama ini ada komputer dan juga ini maksudnya ada smartphone ya. Tetapi kalian nggak perlu punya dua-duanya. Kalian bisa pakai salah satunya aja. Apakah komputer ataukah handphone ya. Jadi ini sama aja. Kalian mau pakai yang mana? Kenapa perlu komputer ataupun handphone? Ya, jadi untuk kita bisa mengakses website ataupun mungkin aplikasi dari vendor yang akan kita pilih ya. Jadi kita perlu komputer ataupun handphone ya. Karena sekarang sudah serba digital ya. Jadi apa-apa harus menggunakan handphone ataupun komputer, laptop ya, itu terserah kalian ya. Kemudian setelah komputer atau handphone, nah ini kita membutuhkan yang pastinya koneksi internet. Jadi untuk menyambungkan antara handphone kita dengan websitenya si vendor PPOB yang akan kita pilih ya. Jadi kita memerlukan yang namanya internet ya guys. Oke, kemudian printer ya. Printer ini kita perlu. Kenapa? Karena ketika pelanggan membayar tagihan, itu pasti mereka membutuhkan yang namanya bukti pembayaran ya, ataupun struk ataupun nota. Ya, apalagi kalau misalnya ada pelanggan yang membeli token PLN ya, itu kan ada nomor tokennya kan di situ. Nah, jadi dengan adanya printer ya sudah tinggal cetak, kasih ke pelanggan, pelanggan tinggal isi di meteran listriknya gitu kan. Ya, jadi dan supaya yang pastinya loket kita terlihat lebih profesional, jadi kita harus ada yang namanya printer ya. Walaupun sebenarnya tanpa ini misal teman-teman belum punya printer ya mungkin bisa sih kita simpen foto ya, berupa foto. Notanya itu berupa foto, mungkin kita bisa kirim ke pelanggannya gitu ya. Itu bisa aja sih kayak gitu ya. Cuman menurut saya supaya kita bisa terlihat lebih profesional dan lebih dipercaya oleh pelanggan, yang pasti kita harus memiliki fasilitas penunjang ya. Jadi contohnya adalah printer ini. Oke, kemudian nah ini dia yang terpenting. Ini adalah uang. Jadi maksudnya apa? Jadi uang ini adalah untuk deposito dana, untuk deposit dana untuk top up dalam akun kita ya, di dalam vendor tersebut. Jadi kita memerlukan uang untuk top up atau deposit ya. Oke. Nah ini dia. Kemudian yang nomor 3 adalah menentukan harga jual. Ya, jadi kita harus menentukan harga yang terjangkau dan tidak memberatkan ya, agar pelanggan tidak segan untuk datang kembali bertransaksi. Jadi biasanya gini guys, nggak semua orang sih seperti ini, tapi selisih harga 500 itu berpengaruh banget loh guys. Jadi selisih harga 500, orang itu bisa aja pergi ke warung mungkin yang lebih jauh dari warung kita. Ada orang yang seperti itu gitu. Jadi memang kita harus benar-benar menentukan harga jual itu yang sangat bersaing banget ya. Di sini saya udah ada listnya untuk harga jual di Mitra Shopee ini. Mungkin untuk teman-teman yang mau menjadikan harga jual saya ini sebagai perbandingan, teman-teman bisa nanti saya email daftar harganya. Jadi cara ini gampang banget. Teman-teman harus subscribe yang pasti channel ini ya, untuk mendukung saya agar makin semangat lagi ya pasti bikin kontennya. Terus jangan lupa untuk like, share ya video ini ke akun sosial media kalian, ke teman-teman kalian juga, dan kalian follow Instagram aku, ada di atas ya, dan kalian DM situ, kalian bilang kalian mau daftar harga, nanti tinggal aku email ya. Kalian komentar juga kalian bilang mau daftar harganya untuk perbandingan ya. Setelah komentar kalian pindah ke IG, kalian DM ya, nanti baru saya kirim. Kenapa? Karena kalau di YouTube ini saya kadang nggak
setiap saat ya buka komentar. Jadi paling buka komentar ini kalau lagi kosong gitu ya. Sedangkan untuk IG itu memang saya setiap hari buka gitu kan. Jadi pasti responnya lebih cepat kalau di IG ketimbang di komentar YouTube gitu ya. Tapi saya pasti balas sih, saya pasti lihat. Kalau lagi senggang saya balasin satu-satu sekaligus gitu ya. Jadi misalnya berapa hari sekali saya buka komentar gitu. Jadi saya langsung balas ya. Kalau untuk IG itu selalu on time, selalu aktif gitu IG ya. Kalian bisa follow aja IG-nya. Oke. Kemudian lokasi ya. Jadi lokasi ini kalau kalian punya dana lebih mungkin kalian bisa buka kios gitu ya, atau mungkin sebenarnya nggak perlu buka kios ya. Kalau kalian ada warung gitu, kalian sedang menjalani bisnis offline kayak warung sembako ya, atau mungkin warung apa aja lah ya. Kalau kayak saya sendiri ini warungnya warung cemilan ya, tempe mendoan. Di situ saya pasang di situ bannernya ya. Jadi apapun ya, jadi kalian mau usaha apa, coba di situ aja di perjelas lagi bisnis kalian, TPOB-nya diperjelas lagi dengan cara yang pasti bannernya gitu ya. Jadi kalau bisa lokasi ini tuh yang bener-bener gampang dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi orang, entah itu orang tetangga-tetangga kita ataupun orang-orang yang hanya numpang lewat gitu. Jadi mungkin mereka nggak akan langsung bertransaksi ya, cuma nanti ketika mereka mau bayar tagihan, mereka akan ingat, oh iya kemarin lewat situ ada PPOB di situ tuh, kayaknya baru deh, coba situ gitu misal. Jadi lokasinya ini harus strategis ya. Jadi untuk membantu bisa poin plus aja ya, kalau tempat usaha strategis itu pasti akan menarik banyak pelanggan gitu ya guys. Oke, kemudian media promosi ya. Media promosi ini contohnya apa? Ya tadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin banner, spanduk gitu ya. Sosial media. Jadi media promosi ini lebih jadi untuk kita memperkenalkan layanan yang akan kita kelola. Jadi agar orang-orang di sekitar kita bisa mengetahui bahwa kita kita membuka layanan TPOB. Jadi kita akan memperkenalkan usaha baru kita kepada orang-orang. Orang-orang itu siapa? Ya entah tetangga, entah orang-orang yang lewat, atau entah mungkin teman-teman yang di sosial media. Ya, kalian punya sosial media apa aja? Facebook, Instagram, Twitter, apalagi TikTok mungkin. Itu kalian bisa share ke teman-teman kalian di sosial media ya. Kalau kalian ini buka layanan PPOB ya, jadi kalau mau bayar-bayar silahkan langsung datang aja, misal kayak gitu ya. Jadi ini adalah media promosi ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan kita ya. Jadi biarpun kita sudah memulai bisnis ini ya dengan sangat matang, tetapi kalian tidak melakukan promosi, percuma karena orang-orang nggak ada yang tahu. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya media promosi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya, yaitu simulasi pendapatan dalam 1 bulan ya. Dan di sini yang akan saya bahas itu adalah mitra Shopee ya. Jadi kita fokusnya di mitra Shopee. Jadi ini adalah komisi yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung menjadi mitra Shopee ya. Dan ini ada perbedaan, ini kotak yang sebelah kiri ya, ini sebelah kiri ya. Nah, kotak yang ini yaitu yang isi produknya pulsa, paket data, token listrik, voucher game. Ini adalah layanan transaksi langsung ya. Artinya langsung pelanggan dengan kita gitu ya. Jadinya langsung gitu. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah layanan perbankan. Nah, ketika kita melakukan transaksi ini, maka kita akan mendapatkan komisi ini. Ini adalah komisi yang akan kita dapatkan, cashback ya. Ini akan masuk ke dalam saldo mitra kita ya. Dan untuk yang kiri, nah yang kiri ini
untuk transaksi langsung ini harga itu kita yang menentukan ya. Jadi mitra yang menentukan harganya. Misal pulsa itu dari mitra Shopee, dari vendor itu harganya misal pulsa 10.000 itu harganya 10.500 misal ya. Oke, jadi kalian yang harus menentukan. Jadi kalian mau jual harga itu berapa, apakah 11.000 atau 12.000 itu terserah. Jadi ini kita yang menentukan. Sedangkan untuk tagihan perbankan ini, jadi harga ini sudah ditentukan oleh vendor. Misal tagihan listrik si A gitu ya, katakanlah si A tagihan listriknya 100.000, ya sudah, harganya ya 100.000. Jadi nanti otomatis kita akan mendapatkan cashback 2.500 ya, langsung masuk ke dalam saldo mitra kita gitu ya. Tapi di sini pun kalian kalau kalian mau up ya, jadi harganya misalnya 100.000, kalian mau misalnya 102.000 ya, jadi selisih 2.000 itu nanti akan ada keterangannya biaya admin bank, dan itu akan masuk ke kalian gitu ya. Jadi kalian akan dapatnya double, jadi dapat 2.500 plus 2.000 gitu ya. Cuman itu terserah kalian lah ya, kalian mau up atau enggak. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia simulasi pendapatannya ya. Jadi kita akan bersimulasi ya. Ini adalah planning ya, planning bisnis. Jadi kita anggap kita tinggal dalam satu lingkungan ya. Satu lingkungan itu banyak ya, mungkin ada, apalagi kalau kalian tinggal di tempat padat penduduk, jadi kalian ada dalam satu lingkungan itu ada berapa RT, misal ada RT-nya sampai RT 1, RT 2, RT 3, itu mungkin sampai 10 ya kalau kalian tinggal di padat penduduknya ya. Nah, terus dalam satu RT itu ada berapa kakak, ada berapa rumah gitu kan, pasti kan banyak banget ya dalam satu RT. Belum lagi kalau lingkungan kalian itu banyak kontrakan di situ, misal banyak orang-orang yang kontrak nih. Jadi satu lingkungan kontrakan itu misal berapa pintu, ada yang 10 pintu, mungkin 20 pintu. Nah, itu semua mereka semua adalah calon pelanggan gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini tuh berkaitan dengan media promosi ini ya. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang ada di lingkungan kita itu bisa tahu kalau kita membuka bisnis ini. Jadi begitu mereka semua tahu kalau kita membuka bisnis ini, otomatis mereka semua akan datang kalau ke kita untuk membayar tagihan ya. Lagi mungkin sekarang listrik udah masing-masing kontrakan udah pakai meteran sendiri-sendiri gitu ya, sudah pakai token. Nah, itu bisa mereka tuh mungkin berpotensi untuk membeli token itu di loket kita ya guys. Jadi gimana caranya supaya mereka itu datang ke loket kita untuk melakukan transaksi. Nah, itu. Jadi ini berpengaruh ke sini. Ya, jadi kita target nggak usah besar-besar ya. Dari beberapa RT itu tadi kita anggap ini supaya gampang hitungnya, kita anggap ada 100 rumah ya, 100 rumah yang akan bertransaksi di dalam loket kita. Nah, jadi keterangannya seperti ini. Jadi tadi untuk komisi rata-rata ini kita lihat di sini ya. Nah, ini kita jumlahkan di sini, kira-kira kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya 2.000 misal dari berbagai macam layanan yang tadi ya. Nah, dalam satu rumah itu kurang lebih ada 20 transaksi dalam satu bulan ya. Kok besar sekali, kok banyak sekali 20 transaksi ya. Kita di sini ada banyak banget layanan ya, dan anggaplah dalam satu rumah itu ada satu ibu, satu bapak, dan 2 anak ya. Jadi ada 4 orang. Nah, 4 orang itu biasanya mereka pasti punya handphone masing-masing ya. Masing-masing pasti megang handphone ya. Entah ibunya, entah bapaknya, kakaknya, adiknya itu pasti megang handphone.
Nah, anggaplah mereka ini membayar atau membeli layanan entah pulsa, paket data, mungkin voucher game, ya, ibunya atau bapaknya beli token listrik, kemudian ibu bapaknya bayar BPJS, dan bayar tagihan-tagihan yang lain. Ya, kita hitung jadi kurang lebih 20 transaksi dalam satu bulan ya, karena jarang juga orang isi token itu sekaligus satu bulan. Biasanya mereka isi kebanyakan 50.000 dan akhirnya 50.000 itu sebenarnya untuk satu minggu. Jadi mereka bisa balik ke kita itu untuk isi token listrik aja 4 kali gitu. Belum lagi pulsa, paket data dan segala macam. Jadi kita hitung semuanya 20 transaksi dalam satu bulan. Ya, satu rumah ya terdiri dari kurang lebih 4 orang. Ya, anggaplah 4 orang, bisa kurang bisa lebih ya. Kalau mereka keluarga besar pasti lebih dari 4 orang gitu ya. Kita anggap 4 orang. Kemudian 20 transaksi dalam satu rumah dan komisi rata-ratanya 2.000. Jadi total komisi dalam satu rumah ini dalam satu bulan adalah 40.000. Ya, ini kita hitung di sana itu ada 100 rumah ya, mungkin sebenarnya lebih dari 100, tapi kita tidak usah terlalu banyak berandai-andai gitu ya, tidak usah muluk-muluk ya, anggaplah 100 rumah aja gitu ya yang bertransaksi di loket kita. Jadi 100 rumah ini kita kalikan 40.000 ya, jadi sekitar 4 juta ini adalah komisi rata-rata yang kita dapatkan dalam satu bulan ya. Nah, tapi ini tergantung dari kalian, bagaimana usaha kalian ya untuk mendapatkan ini, bagaimana usaha kalian untuk memperkenalkan ini, bagi promosi ke orang-orang, ke tetangga-tetangga kalian tuh bagaimana, sejauh apa gitu. Ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang ini. Jadi ini bisa, kalau kalian sangat jago sekali untuk media promosinya, otomatis ini akan mungkin nggak segini, pasti lebih besar dari ini gitu. Tapi kalau kalian hanya diam aja, hanya menunggu di loket aja, ya mungkin bisa kurang dari ini gitu. Jadi semua tergantung ke kalian lagi ya. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya guys ya. Kali ini kontennya semoga bermanfaat ya, semoga bisa membantu, bisa menginspirasi kalian. Ya, pokoknya kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Bahagia selalu, sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.